peluncuran buku Legacy, Sang Pesulap Merah dari Pasifik. Acara ini akan dipandu langsung oleh Master of Ceremony, Friska Clarissa, sekaligus sebagai moderator kita hari ini. Tabea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai di hati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Oli Dondo Kambe, SE. Selamat datang Bapak. Direktur Utama BNI, Bapak Royke Tumilaar. Selamat pagi. CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Andri Prasmuko. Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Dr. Ronald Lumbun, SHMH, anggota DPR RI asal Sulawesi Utara, anggota DPD asal Sulawesi Utara, Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas se-Provinsi Sulawesi Utara. Selamat datang, senang sekali kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya, Friska Clarissa, membuka acara dengan pantun. Untuk menambah semangat kita ya Bapak Ibu, mohon dibantu dengan cakep. Datang beli gula aren, bonus santan dan duku. Nasi goreng kakap merah dimasak apik. Selamat datang di event peluncuran buku Legacy, Sang Pesulap Merah dari Pasifik. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Akhirnya hari ini kita sama-sama berkumpul di momen spesial peluncuran buku Legacy, Sang Pesulap Merah dari Pasifik. Tentunya apresiasi setinggi-tingginya atas usaha dan juga dedikasi dari tim penyusun sehingga buku Legacy Sang Pesulap Merah dari Pasifik dapat terselesaikan dengan baik. Tepuk tangan yang meriah untuk tim penyusun luar biasa. Dan berikutnya hadirin yang terhormat, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Sebelum kita memulai rangkaian acara di pagi yang berbahagia ini, mari kita sama-sama memohon kelancaran acara. Untuk itu kami mengundang Bapak Pendeta Luki Rumopa selaku Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Utara untuk membawakan doa. Kami silakan Bapak.
Ibu sekalian, mari sebelum kita memulaikan kegiatan peluncuran dan bedah buku, kita memanjatkan doa. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, dalam rangkaian kegiatan kami di tempat ini ada momentum di mana kami berjumpa bersama dalam rangka peluncuran dan bedah buku dari hamba-Mu Profesor Dr. Honoris Causa Oli Dondo Kambe, Sarjana Ekonomi, yang akan mempersembahkan karya terbesar bagi warga masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara, legasi Sang Pesulap Merah dari Pasifik. Biarlah kegiatan ini Tuhan memberkati dan melancar-lancarkan, dan bersama-sama dengan seluruh komponen termasuk pakar ekonomi, pakar sosial, pakar politik, bahkan pemerhati buku, biarlah kami semua dapat memberi legitimasi terhadap peluncuran dan bedah buku ini. Kami serahkan rangkaian kegiatan saat ini hanya ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Lucky Rumopa atas doa untuk membuka pagi yang baik ini. Semoga Tuhan berkati acara pagi hari ini. Dan para hadirin yang terhormat, tiba saatnya kita untuk memulai prosesi peluncuran buku Legacy Sang Pesulap Merah dari Pasifik. Karena itu kami persilakan yang terhormat Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Oli Dondo Kambe SE, untuk berdiri. Mohon izin Bapak Gubernur di tempat dan melakukan scan telapak tangan. Mohon izin berdiri di tempat Bapak untuk melakukan scan telapak tangan sebagai bentuk peluncuran buku Legacy Sang Pesulap Merah. Baik, kita mulai. Scan telapak tangan sudah dilakukan. Scan terbaca, kita nanti akan sama-sama menghitung mundur Bapak Ibu. Kita akan sama-sama saksikan, terlihat sudah terbaca. Bapak Gubernur izin, sesaat lagi kita akan melakukan hitung mundur untuk peluncuran buku ini. 3, 2, 1, beri tepuk tangan meriah. Resmi sudah diluncurkan buku Legacy Sang Pesulap Merah dari Pasifik. Berikutnya kita sama-sama menyaksikan video dokumenter berikut ini. November 1961 di Manado, Sulawesi Utara, lahir seorang bayi dengan tangisan yang keras. Bayi itu diberi nama Oli oleh orang tuanya Alexander Dondo Kambe dan Lili Wangania. Siapa sangka sang bayi itu adalah sosok yang dipilih Tuhan untuk mewujudkan takdir Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Asia Pasifik. Sebagai anak bungsu dari 10 bersaudara, Oli tumbuh di tengah keluarga petani. Ia akrab dengan ladang dan kebun sejak kecil. Sering membantu ayahnya membawa hasil panen dengan gerobak yang ditarik sapi, roda sapi khas Manado. Namun berbeda dengan sekadar kehidupan agraris, ayah Oli menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci keberhasilan. Oli muda menghabiskan masa SMA di Manado, tempat ia dikenal sebagai sosok yang periang dan pandai bergaul. Hobinya memasak membuatnya sering menjadi koki dadakan dalam acara pertemuan bersama teman-temannya. Perjalanannya ke dunia ekonomi dimulai dari Akademi Akuntansi Jayabaya, kemudian dilanjutkan di Akademi Akuntansi Manado, dan akhirnya ia berhasil menyelesaikan gelar sarjana di STIE Tridharma Widya pada 1997. Tak lama setelah itu,
Oli menikahi Rita Maya Tamuntuan, dan bersama-sama mereka dikaruniai 2 putra, Rio dan Samuel. Meski awalnya tak pernah terpikir untuk terjun ke dunia politik, takdir seolah memanggilnya. Filosofi Marxisme Soekarno menarik hatinya. Membimbingnya bergabung dengan PDIP dan karir politiknya pun melesat. Hingga ia menjadi bendahara umum DPP PDIP. Sebuah posisi penting di mana ia dikenal sebagai negosiator ulung dan orang dekat Megawati. 12 Februari 2016. Oli Dondokambe dan Stephen Kando resmi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara. Saudara Oli Dondokambe SE sebagai gubernur Sulawesi Utara, Dr. Randu Stephen O.E. Kando sebagai wakil gubernur Sulawesi Utara. Sejak hari itu, Sulawesi Utara mulai memasuki era yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, di mana visi pintu gerbang Asia Pasifik mulai menjelma menjadi kenyataan. Sulawesi Utara kala itu tergolong sebagai provinsi mediocre. Seperti seorang pesulap, Oli mengubah situasi yang terlihat tak mungkin menjadi mungkin dengan strategi-strateginya yang brilian. Pertama saya lihat menyangkut PAD-nya dan APBD-nya berapa total. Ternyata memang saya lihat, saya juga kaget. APBD kita cuma 1,9 triliun. Julukan pesulap merah pun melekat padanya. Bukan karena trik sulap panggung, tetapi karena kemampuannya melakukan transformasi besar dan cepat. Salah satu gebrakan besarnya adalah pembebasan visa bagi turis Cina dan pembukaan penerbangan langsung dari Manado ke 7 kota besar di Cina. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok pada tanggal 7 hingga 11 Mei 2023. Selama 5 hari di negeri tirai bambu, Gubernur membawa misi kerjasama di sektor pariwisata, perdagangan, dan perindustrian, pendidikan, serta transfer teknologi. Dalam hitungan bulan, angka pariwisata Sulawesi Utara melonjak hingga 300%. Di Provinsi Sulawesi Utara ini orang yang tahu bahasa China, karena sasaran saya China dulu. Harus ada, itu saya siapkan. Kita perlu juga jaringan penerbangan, saya siapkan. Kita perlu juga visa on arrival supaya nggak susah katanya kalau terus datang. Itu banyak permintaan mereka. Kita perlu rumah sakit yang representatif, yang syarat-syarat pokok ini mereka minta ke saya. Saya siapin semua. Penerbangan pertama tanggal 3 Juni 2016. Keberhasilan ini pun menarik perhatian Presiden Jokowi yang akhirnya menetapkan Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Ya, ini kan sudah kita putuskan kawasan Likupang ini sebagai kawasan wisata super prioritas dengan 4 yang lainnya. Sehingga saya sampaikan infrastruktur yang ada di Sulawesi Utara, baik airportnya sudah dibenahi dan sekarang siap untuk menampung terminalnya dalam jumlah yang besar. Kemudian dari airport menuju ke Likupang ini bisa lewat darat yang jalannya sebagian sudah diperbaiki. Saya kira kalau dibandingkan sebelumnya jauh sekali, sekarang sudah mulus, plus nanti yang jalur lewat laut, yang itu juga bisa mempercepat dari kota menuju ke sini, kurang lebih mungkin 15-20 menit. Nah, ini akan juga memberikan kecepatan, nanti yang turun di airport lewat air bisa lebih cepat, sehingga betul-betul ini bisa menarik investasi, menarik investor. Di bidang ekonomi, direct call dari pelabuhan Bitung ke Cina dan Jepang merupakan salah satu terobosan yang membuka peluang ekspor besar bagi Sulawesi Utara. Dengan visi yang luar biasa,
Oli benar-benar mewujudkan mimpi pahlawan nasional asal bumi Nyur Melambai Samratulangi, yaitu membuat Sulawesi Utara menjadi gerbang ke Pasifik. Sihir kepemimpinan Oli tak berhenti di pariwisata dan ekonomi. Ia juga membawa keajaiban di sektor pertanian, tempat 60% penduduk Sulawesi Utara menggantungkan hidup mereka. Melalui program Mari Jo Bakobo, Oli mengajak warga untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka untuk bertani. Ini adalah inisiatif yang terlihat sederhana, namun dampaknya sangat signifikan. Tak hanya mempromosikan, Oli sendiri turun langsung. Pagi-pagi ia sering terlihat sibuk berkebun di halaman rumahnya di Desa Kolongan, karena baginya berkebun bukan sekadar citra, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di masa pandemi COVID-19, ketika sektor pariwisata terguncang, pertanian tetap hidup dan berkembang berkat program ini. Dan CNBC Indonesia Award untuk kategori The Innovative Leader in Agro Industry kami berikan kepada Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe. Atas keberhasilannya, pada tahun 2020, Oli dianugerahi penghargaan The Innovative Leader in Agro Industry dari CNBC Indonesia Award. Bintang jasa utama diterima oleh Bapak Oli Dondo Kambe SE. Puncaknya, di tahun 2023, ia menerima bintang jasa utama dari Presiden Jokowi atas keberhasilan di sektor pertanian yang menginspirasi banyak pihak. Salah satu trik sulap terbesar Oli yang paling membekas adalah pembukaan jalur penerbangan langsung dari Manado ke Cina, Jepang, dan Korea. Untuk membangkitkan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Oli Dondo Kambe membuat terobosan dengan membuka rute penerbangan baru Narita, Manado, Bali. Gebrakan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya turis Jepang ke Sulawesi Utara. Dalam waktu singkat, Sulawesi Utara menjadi destinasi favorit wisatawan asing, terutama dari China, dengan pertumbuhan pariwisata mencapai 600% hanya dalam 4 tahun. Namun pesona politiknya tak berhenti di situ. Oli berhasil memperluas hubungan Sulawesi Utara hingga ke Rusia dan Amerika Serikat. Ia bahkan pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan dan juga bertemu Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon-hee, di mana ia turut mempromosikan budaya Sulawesi Utara. Pengakuan internasional tidak terbendung. Wuhu Institute of Technology di China memberikan gelar kehormatan Prof. HC kepada Oli di bidang pendidikan, dan J University di Korea Selatan memberinya gelar Honorary Chair Professor. Dan setiap langkahnya, Oli memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang ke Asia Pasifik. Oli paham betul bahwa infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan ekonomi. Ia menggunakan pengaruh dari sihir politiknya untuk melobi berbagai proyek besar yang meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Proyek monumental seperti Bendungan Kuil Kawangkoan, Jalan Tol Manado Bitung, serta perluasan Bandara Samratulangi adalah bukti nyata kehebatannya. Infrastruktur ini tak hanya memperlancar akses, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK di Bitung dan Likupang. Di sektor kesehatan, Sulawesi Utara kini memiliki Rumah Sakit Khusus Infeksi Kitawaya, sebuah fasilitas unggulan yang didirikan berkat lobi kuat Oli.
Rumah sakit ini diresmikan pada 2024 dan menjadi yang pertama di kawasan Indonesia Timur. Oli Dondo Kambe telah membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang politisi, tetapi juga seorang pesulap merah yang mampu mengubah Sulawesi Utara dari daerah mediocre menjadi provinsi yang gemilang. Dari pertanian hingga pariwisata, Oli membawa Sulawesi Utara menembus batas dan membuka pintu ke masa depan yang cerah sesuai dengan visi besar Sang Ratulangi. Pesona dan sihir politiknya telah meninggalkan jejak abadi, menjadikan Sulawesi Utara sebagai gerbang utama Asia Pasifik yang sesungguhnya. Tepuk tangan yang meriah, itu tadi legasi sang pesulap merah dari Pasifik, rangkaian capaian keberhasilan dari Gubernur Sulawesi Utara. Selanjutnya kami mengundang Bapak Dahlan Dahi selaku CEO Tribun Network untuk memberikan sambutan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Gubernur yang sangat berbahagia, Pak Dirut BNI, Pak Royke, Bapak Bupati Wali Kota Sulawesi Utara, hadirin sekalian. Tadi sudah digambarkan apa-apa yang sudah dicapai oleh Pak Oli, dan kami Tribun merasa ikut bergembira membantu menerbitkan buku ini, ya, karena menerbitkan buku itu sama dengan usaha menuju keabadian. Nah, menuju ke sana, saya membaca buku ini 2 kali Pak Oli, dan tadi saya sudah konfirmasi juga ke Pak Oli untuk memahami kenapa, ya, ada apa di balik apa yang Pak Oli capai tadi. Pendekatan pertama saya adalah masa kecil. Jadi Pak Oli lahir di Manado, tapi tadi saya tanya kenapa kok suka main di sawah, suka manjat pohon langsat gitu ya. Karena di Manado pada saat itu tidak ada tempat hiburan. Jadi satu-satunya tempat hiburan bagi Pak Oli adalah bermain di kebun, ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Oli, ya. Ini menjelaskan kenapa perhatian beliau ke pertanian begitu besar, dan karena ini di tangan seorang gubernur, perhatian kepada pertanian menghasilkan waduk, ya, dan waduknya ada kuil 1,9 triliun, ada lolok tadi ada 2 triliun, itu 3,9 triliun. Dan kalau itu hanya berdasarkan APBD Manado, itu butuh waktu kayak 3 tahun. Karena APBD Manado tadi cuma 1,5 T, tapi dengan catatan pegawai nggak gajian, hanya dibangun buat waduk doang, ya. Itu butuh waktu 3 tahun. Saya kira sumber keajaiban itu dari situ. Jadi masa kecil sebagai petani, tapi begitu petani ini punya kekuasaan sebagai gubernur, dia menjadi baik. Terus saya tanya Pak Oli lagi, Pak Oli, kenapa kok dari masa kecil sebagai petani kemudian menjadi gubernur, lalu bisa membawa itu jadi waduk gitu, mengubahnya jadi waduk? Nah, ini ada ceritanya. Jadi karena Pak Oli ini pegangan agamanya kuat gitu ya. Lalu politik didefinisikan sebagai sarana keselamatan. Jadi politik yang kita pahami sebagai struggling, berebut jabatan, tapi Pak Oli melihat sebagai sarana keselamatan, ya. Dan karena dia adalah sarana keselamatan, maka politik mengelola relasi antar manusia dan relasi manusia dengan Tuhannya untuk apa? Untuk keadilan sosial. Saya rasa ini di Alkitab dan di PDIP jadinya. Jadi marhaen, jadi gabungan antara aspek spiritual dan ideologi politik, ya, dan terjemahkan melalui politik sebagai sarana keselamatan. Dan menurut saya ini krusial sekali, ya. Karena dari sini saya bisa memahami
kenapa misalnya Pak Oli membangun inisiasi untuk kopiah bonjol. Ya, jadi Tondano ya itu asimilasi antara suku Jawa, ada Sumatera di situ, ada Acehnya, ada Arabnya, tapi ada warga Minahasanya gitu ya. Jadi itu simbolisasi dari bagaimana mengelola relasi antar manusia. Dan torang semua bersaudara atau bukan, torang semua ciptaan Tuhan. Lihat halaman 101. Itu saya rasa juga menjelaskan ya bagaimana politik itu kok jadi sejuk ya. Karena kita memahami tadi sebagai sarana keselamatan. Halaman 115 itu menjelaskan bagaimana politik itu sebagaimana adanya ya. Coba saya bacakan. Ini saya baca 115. Alkitab Mazmur 37:37. Bunyinya itu begini. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah itu menurut saya powerful ya, bagaimana bisa menjelaskan mengelola politik dalam rangka relasi antara manusia dan relasi antara manusia dengan Tuhan untuk keadilan sosial. Saya juga di sini mengutip 166, halaman 166. Di situ ada kesaksian dari Ketua Majelis Ulama yang mengatakan bahwa kalau mau bertemu Pak Gub nggak perlu bikin janji, pokoknya datang saja dan langsung masuk. Dan Pak Oli memberi tunjangan kepada tokoh-tokoh agama. Menurut saya ini powerful, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Oli ya. Nah, mengapa Pak Oli punya cita-cita besar? Ini saya izin Pak Oli, nanti mungkin bisa dijelaskan. Kita di pulau, kita di kampung ya, kita selalu pingin jadi lebih baik. Jadi make things happen. Tapi kalau Pak Oli bukan cuma make things happen, tapi makes great things happen ya. Dan saya melihat itu pada Dr. Samral Tulangi tadi ya, bagaimana mewujudkan cita-cita Manado sebagai gerbang Pasifik. Dan ide ini yang mendasari kenapa bandara harus lebih besar, kenapa pelabuhan Bitung harus jadi pelabuhan internasional, dan kenapa harus ada bebas visa. Tadi Pak Oli juga menyampaikan perlu rumah sakit yang standar karena kita melayani wisatawan luar negeri. Dan dua jenis proyek infrastruktur ya, seperti jalan tol Manado 8,9 T, pengembangan bandara hampir 0,5 triliun ya. Lalu waduk tadi, berikut program pariwisata ini yang tadi saya sampaikan ke Pak Oli. Dalam 10 tahun ini Makassar atau perhatian Jakarta berpindah dari Makassar ke utara, yaitu ke Sulawesi Utara, yang membuat teman-teman di selatan yang selama ini menikmati perhatian yang besar dari pemerintah pusat agak cemburu kepada Manado. Jadi saya kira Pak Oli luar biasa ya, lahir dan membawa politik menjadi jalan keselamatan, dan bersamaan dengan itu punya lobby yang sangat kuat di Jakarta sehingga menciptakan banyak sekali keajaiban untuk Sulawesi Utara. Saya tutup ini dengan membaca Bung Karno, dan saya kira Pak Oli sangat percaya ini ya. Ini Bung Karno. Saya adalah manusia biasa. Jadi saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Nah ini, tanpa jiwa pengabdian, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan membawa manfaat. Ini dikutip di bagian paling depan dari bukunya Pak Oli. Lalu terakhirnya adalah Pak Oli. Sulawesi Utara telah melangkah jauh, meniti tangga kemajuan dengan pasti. Namun perjalanan ini belum usai menuju pintu gerbang Indonesia di kawasan Pasifik.
Terima kasih, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Dahlan, mohon izin tetap di panggung Bapak. Mohon izin Bapak Dahlan Dahi tetap di panggung dan menuju ke tengah panggung. Dan kami turut mengundang yang terhormat Gubernur Sulawesi Utara Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Oli Dondo Kambe SE untuk naik ke atas panggung bersama-sama menerima simbolis buku Legasi Sang Pesulap Merah dari Pasifik yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Dahlan Dahi, CEO Tribun Network. Tepuk tangan yang meriah. Mohon izin Bapak Gubernur. Kami silakan Bapak untuk ke tengah panggung. Silakan di tengah panggung dan akan diserahkan buku simbolis. Penyerahan buku dari CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi kepada Gubernur Sulawesi Utara Profesor Dr. Honoris Causa Oli Dondo Kambe. Mohon diabadikan terlebih dahulu. Satu, tepuk tangan yang meriah. Bapak Dahlan Dahi, terima kasih. Kami mohon kembali ke tempat. Bapak Gubernur, kami mohon tetap berada di panggung. Mohon izin di kursi yang tengah. Mohon berkenan Bapak untuk kita melanjutkan ke sesi bedah buku selanjutnya. Dan kami juga turut mengundang yang kami hormati Direktur Utama BNI, Bapak Royke Tumilaar. Berikan tepuk tangan yang meriah. Juga jurnalis senior Kompas, Bapak Yosef Osdar dan Bapak Dino Gobel selaku staf khusus Gubernur Sulawesi Utara bidang pariwisata. Silakan Bapak, mohon berkenan. Silakan duduk Pak Gubernur, silakan Pak Direktur. Silakan Mas Osdar, apa kabar? Silakan. Mohon berkenan juga untuk turut bergabung Pak Dino. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Kita memasuki sesi bedah buku. Pak Gubernur, izin saya mau mengucapkan selamat dari peluncuran buku ini. Tadi kita juga sudah melihat bagaimana legacy dari Bapak yang disebut sebagai pesulap dari Pasifik, pesulap merah. Boleh diceritakan Pak? Kalau tadi kan kita sudah melihat how the great things happen. Nah, how-nya ini bagaimana Pak Oli bisa di tahap ini? Silahkan, mohon berkenan. Terima kasih Mbak. Tentunya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti acara peresmian hotel sekaligus dirangkaikan dengan peluncuran buku. Terima kasih Pak Roy sudah hadir, Pak Dino, Pak Osdar, Pak TB Hasanuddin juga ikut hadir, dan Pak Dahlan dan timnya. Saya juga kaget tiba-tiba tim Tribun membuat buku ini. Sebenarnya buku ini mereka buat pada saat hari ulang tahun provinsi mau diluncurkan, tapi mungkin karena terlalu pendek mereka buat sehingga hari ini baru bisa dilaksanakan. Jadi memang latar belakang, jadi kenapa buku ini saya melihat disusun oleh teman-teman dari Tribun untuk menggambarkan bagaimana peran pemerintah dalam rangka memberikan semangat buat generasi muda ke depan, tantangan yang harus kita hadapi, bukan sekedar menjadi kepala daerah, tetapi tidak mewarnai untuk masyarakat Sulawesi Utara lebih khususnya. Nah, ini tantangan-tantangan memang seperti tadi digambarkan pada saat saya jadi gubernur. Memang waktu jadi gubernur kampanye juga tidak lama Pak Roy, padahal cuma 3 minggu. Karena saya masih ketua fraksi di DPR waktu itu, mundur bulan Oktober. Mundur dari DPR bulan Oktober, bulan November kampanye. Tanggal 5 Desember sudah pemilihan. Kan itu. Jadi itu mundur pun dari fraksi. Karena waktu saat itu Pak Jokowi jadi presiden, DPR itu masih terbelah dua. Ada 2 grup DPR, KMP dan KIH itu sendiri-sendiri. Jadi masih banyak kegiatan kita di DPR untuk menyatukan ini dua kelompok ini sehingga bisa berjalan. Jadi kampanye 3 minggu terpilih jadi gubernur. Nah, di situ yang saya lihat tadi APBD kita 1,9 triliun.
Padahal waktu saya di DPR kan saya wakil ketua Banggar. Yang biasa bagi-bagi duit 3.000 triliun. Tiba-tiba sampai di daerah 1,9 triliun. Saya kumpul semua SKPD yang ada. Sebelah ini target kalian apa? Pak, target kita bagaimana boleh membangun Sulawesi Utara yang lebih jauh. Tapi saya berterima kasih ada rekan saya Pak Hermawan Kertajaya. Saya yang hari ini nggak datang ya. Dan dia memberikan inspirasi bagaimana menjalankan pemerintahan dalam 5 tahun supaya kelihatan bahwa ada pembangunan. Saya itu paling cepat apa Pak? Bapak boleh bawa industriawan di sini, boleh bawa investasi macam, tapi pasti bisa jalan setelah 3 tahun. Tapi kalau Bapak bawa pariwisata, itu pasti langsung jalan. Nah itulah yang saya kira setelah diberikan brainstorming dalam hal pengelolaan pariwisata, nah itu kita mulai dari situ standarnya. Karena memang pariwisata itu akan berdampak yang sangat positif. Kalau ada orang datang, betul, ya kan? Setuju. Ada orang datang, ada tourism, pasti dia juga bawa dagangan. Habis bawa dagangan dia lihat apa yang bisa dilakukan, pasti dia investasi. Ya, jadi tourism, trade, dan investment itu sangat baik untuk secara umum untuk mempercepat pembangunan daerah. Itu yang kira awal-awal yang kita lakukan. Dan salah satu breakthrough-nya yang dilakukan oleh Bapak Gubernur tadi kan seperti yang di tayangan, ada konektivitas langsung, direct flight dari Manado menuju ke 7 kota di China. Boleh tepuk tangan yang meriah, ini luar biasa. Juga ke Jepang dan juga Korea. Ini bagaimana melaksanakan itu? Karena kami yakin pasti itu tidak mudah Pak untuk melakukan breakthrough ini. Jadi itu tadi saya katakan bahwa setelah kita tetapkan bahwa tourism itu menjadi target awal kita, jadi saya mempelajari bagaimana mendatangkan tourism. Ternyata tidak gampang, bukan cuma Menteri Pariwisata yang terlibat. Ternyata ada 5 kementerian yang terlibat di sini. Justru Menteri Pariwisata hanya promosinya. Itu keterlibatan Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menkumham, Airnav, itu semua terlibat. Nah, dan untung ya itu tadi saya katakan, saya di Jakarta 11 tahun jadi anggota DPR, jadi seluruh pejabat ini teman. Nah, jadi bisa dilakukan. Jadi waktu saya ketemu dengan investor, dia bilang saya bisa bawa turis jutaan ke Sulawesi Utara. Asal memenuhi syarat, pertama dia minta tolong carikan pesawat untuk izin. Kedua dia minta penerbangan harus 24 jam bandara. Ketiga dia minta imigrasi harus memberikan visa bebas visa. Visa on arrival itu ya? Visa on arrival bebas. Keempat dia minta kantor bea cukai harus jadi kanwil. Karena di Manado waktu itu cuma kepala kantor, bukan kantor wilayah bea cukai. Waduh, ini repot juga ini permintaannya. Tapi untungnya tadi semua karena teman, saya mengajukan proposal kepada menteri-menteri yang nggak sampai 1 bulan selesai semua. Luar biasa, Pak. Ini butuh koordinasi semua sehingga langsung bisa berjalan dengan baik. Saya berpikir tidak ada turis, ternyata penerbangan pertama sudah sehingga dari 8 provinsi dari China langsung terbuka. Nah itu manfaat yang kita. Iya luar biasa, pintu gerbangnya dari pariwisata itu ya Pak Gubernur ya. Ya. Itu yang jadi highlight kalau menurut saya, Pak Gubernur ini membuktikan dari yang impossible menjadi I'm possible, begitu ya Pak Gubernur ya. Dan melihat kalau kita melihat lagi track recordnya hingga saat ini, Sulawesi Utara sudah jadi gerbang Pasifik. Nah apa sih Pak yang harus ke depannya ini diperhatikan lagi selain pariwisata? Ya tentunya ke depan saya sangat mengharapkan karena mungkin saya udah mau selesai jadi gubernur Mbak. Ya, betul. Gubernur pemerintah ke depan dari kabupaten kota selalu harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat tentang peningkatan
pariwisata yang ada, sehingga sangat berdampak yang sangat positif. Karena hal-hal ini Sulawesi Utara itu sangat diuntungkan. Posisinya dari sisi geopolitik itu sangat dekat dengan negara-negara Asia Timur. Dan kita tahu persis negara-negara Asia Timur ini kan yang punya uang sekarang. Dari Jepang, Korea, Taiwan, ya kan, China. Nah, kalau kita fokus untuk melakukan kegiatan bersama dengan negara-negara Pasifik ini yang ada di Asia Timur, saya kira tidak ada hambatan. Nah, bulan Desember kita bikin Miss Asia di Sulawesi Utara. Luar biasa. Jadi tuan rumah Miss Asia ya Pak ya? Iya. Saya juga nggak tahu kenapa dari Kedutaan Besar Cina memilih Sulawesi Utara jadi tempat penyelenggaraan Miss Asia ya. Mungkin dia lihat sama ini orang-orang Miss Asia ini dengan ibu-ibu Manado sama, dia pilih di Manado bikin. Saya juga kaget, cuma bicara sebentar dengan mereka setuju untuk memilih Sulawesi Utara jadi tempat penyelenggaraan finalnya di tahun berapa itu? Tanggal 9 Desember kan? Desember. Nah, pas dengan kegiatan festival Desember itu dilaksanakan di sana. Jadi kalau bapak-bapak yang jaga lihat Miss Asia, silahkan boleh datang ke sana. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Gubernur. Nah, saya mau lihat mau mendengarkan dari sisi Pak Royke sebagai kawan lama, sahabat lama. Sosoknya Pak Oli ini seperti apa sih Bapak Royke mengenal beliau? Pak, jadi kalau buku ini sebenarnya kalau saya lihat ya udah banyak. Jadi ceritanya suksesnya Pak Oli yang saya dengar ada di buku ini semua. Jadi yang menarik bahwa tadi Pak Oli, kalau panggil dia kan Bro Oli. Bro Oli ini yang menarik tadi yang dibilang 1,9 triliun, biasa ngelola 3.000 triliun, itu suruh masuk ke Sulawesi untuk ini suatu hal yang luar biasa. Dan memang kan kalau saya selalu bilang bahwa emang leadership seorang Oli ini luar biasa. Karena selain mempunyai visi jangka panjang, juga kelihatan quick win yang tadi dibilang itu cepet kan. Kalau orang Indonesia kalau cuma program-program terus nggak ada yang hasil juga nggak menarik. Jadi makanya saya bilang, tapi juga yang mungkin yang tidak keluar dari banyak hal adalah kesulitan Pak Bro Oli ini waktu mau jalankan program. Tapi kesulitan itu banyak hal terselesaikan karena beliau ini sangat humble. Punya network yang luar biasa. Jadi ini yang maksudnya mau untuk mendatangi para pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan itu. Jadi bukan tunggu di meja, tunggu ini. Nah ini seorang leaders yang humble itu kan selalu begitu. Dia mau turun ke bawah untuk menyelesaikan ini sampai tuntas dari mulai inisiatif sampai jadi. Jadi ini kelihatan sekali leadershipnya Pak Oli ini menjadi inspirasi, mudah-mudahan pemimpin daerah masa depan selalu berpikir sama dan selalu mempunyai kehambelan atau kerendah hatian begitu kerendah hatian itu penting. Selain itu juga harus punya banyak teman, yaitu networking itu. Baik di dalam maupun keluar, kalau enggak di luar negeri juga mana mau terima kalau enggak punya network. Jadi saya rasa itu juga kesuksesan. Ya, tepuk tangan luar biasa, itu tadi networking dan juga kerja keras, dan sifat pekerja keras ini sudah dikenal Pak Royke sejak awal mengenal beliau, sifat pekerja keras ini sudah dikenal oleh Pak Royke sejak awal mengenal Pak Oli ya? Ya kelihatan, jadi banyak hal ya bukan, kan kita bisa, kebetulan kami juga mitra kerja di dalam pemerintahan dengan DPR, kelihatan bahwa kontribusi di dalam membangun ini juga peran Pak Oli luar biasa. Sehingga saya rasa itu juga menjadi bekal Pak Oli di dalam memimpin daerah maupun memimpin sesuatu di dalam program
menggolkan suatu program atau inisiatif itu luar biasa. Ya, baik. Tepuk tangan. Itu tadi bagaimana sosok Pak Oli dari mata sahabat dari Pak Royke. Kalau Mas Osdar, saya membaca tulisan Mas Osdar juga terkait dengan peluncuran buku ini. Bahwa pesulap itu kan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan sudah ada buktinya kalau di Sulawesi Utara. Di sisi lain juga tadi kita mendengarkan cerita bahwa Pak Oli ini adalah sosok negosiator ulung. Nah, bagaimana Mas Osdar mengenal Pak Oli sebagai negosiator ulung? Sebelum Pak Oli terhormat, saya mengumumkan sedikit. Ada kita orang punya sahabat Pak TB Mangudap Hasanuddin. Dia ada gelar Mangudap orang. Ini orang terkenal 98. Waktu itu beliau menjadi salah satu ajudan presiden. Peristiwa 98 ini menarik sekali. Beliau punya 1000 cerita tentang 98. Waktu pertemuan antara Pak Presiden terpilih sekarang dengan Pak Habibie. Tapi beliau sangat enggan kalau disebut sebagai jenderal. Ingin sebagai nama saja katanya. Begitu kan Pak TB? Tolong berdiri dulu Pak TB. Pak TB sehat ya Pak. Terakhir kalau tidak salah di jabatan terakhir sekretaris militer presiden kan kalau tidak salah. Itu juga bersahabat dengan Pak Oli. Kembali tentang Pak Oli Dondo Kambe ini pagi ini sangat berita besar. Saya hampir dari pagi jam 4 pagi sampai jam mau berangkat sini semua banyak telepon masuk ke saya. Kalau pagi ini kita buka Tempo, halaman-halaman depan itu tentang Pak Oli semua. Hampir semua. Coba dibuka hari ini. Itu hampir semua bicara tentang Pak Oli Dondo Kambe. Maka saya sangat, kalau menyebutkan keluar biasaan beliau itu saya tidak bisa lagi. Deretan-deretan keluar biasaan itu susah sekali. Yang saya selalu menarik bagi saya, dari hal kecil sampai besar beliau itu, seperti Pak Tumilaar bilang, beliau itu waktu beliau dipersilahkan masuk ke rumah Pak Oli di Kolongan, komentarnya antara lain, makanannya enak sekali. Itu masakannya Pak Oli, Pak. Itu. Dan banyak di buku ini, kemarin saya membaca sambil berjalan sebagian wilayah Sulawesi Utara. Kebetulan saya duduk dekat Pak Oli kemarin sambil baca-baca buku ini. Banyak yang mengejutkan bagi saya, Bung Dahlan. Banyak yang mengejutkan. Pak Oli ini adalah seorang action, bukan hanya di dalam tanda kutip, bukan hanya omon-omon katanya. Ini ada ditulis di halaman 113. Bukan hanya omon-omon itu. Ada di halaman 113 itu ya Mas Osdar ya? Ada lagi Pak Pendeta yang menarik lagi. Politisi itu menurut Pak Oli, tidak tahu ini dikutip oleh buku ini. Katanya politisi itu lebih mulia dari pendeta katanya. Betul itu Pak. Karena justru dengan politisi membuka jalan keselamatan. Maka dengan itu pun Pak TB tidak senang, atau dalam tanda tidak senang kalau disebut jenderal, lebih sebagai pribadi beliau. Begitu Pak TB, kalau tidak salah baru ngomong begitu kan. Itu, beliau tidak senang datang dengan sebagai jenderal. Dengan juga Pak Oli. Pak Oli ini kalau kita datang mungkin kalau tidak mengenal dikira seorang petani kecil gitu. Kalau orang yang tidak tahu pertama kan masuk ke rumah kan apa kegiatan baru cungkel-cungkel baru ngurek-ngurek kelapa atau sedang membajak itu sawah. Itu yang kesan saya tentang Pak Oli yang dari keseimbangan antara yang idealis dengan praktisi itu ada Pak Oli. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Itu tadi kesan dari Mas Osdar. Antara sosok idealis dan praktisi ada di Pak Oli Dondo Kambe. Kalau dari Pak Dino,
bisa digambarkan bagaimana capaian tadi kita sudah lihat juga di tayangan betapa berkembang pesat pariwisata di Sulawesi Utara. Nah, Pak Dino bisa gambarkan apa saja kebijakan-kebijakan beliau yang luar biasa berpengaruh di sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Gubernur, hadirin sekalian, 3 bulan yang lalu saya kebetulan ditugaskan oleh Pak Gubernur berangkat ke Shanghai, China. Nah, ketika tiba di Shanghai, saya bergabung dengan Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno, yang kebetulan kemarin berkunjung ke Manado. Ada hal yang menarik ketika dalam pertemuan dengan Pak Sandiaga Uno. Yang pertama adalah beliau ajak saya on behalf of Pak Gubernur, kepercayaan Pak Gubernur, masuk dalam tim negosiasi penerbangan langsung. Saat itu ada satu maskapai eksklusif di China Selatan di wilayah Shanghai namanya Junyao Air. Nah, ketika itu Mas Menteri Sandiaga Uno presentasi. Kami punya sekian banyak destinasi di Indonesia, ada Bali, ada Labuan Bajo dan lain sebagainya. Kami berharap kalian terbang ke kota-kota ini. Tapi yang terjadi ada satu angle menarik statement dari CEO Junyao Air waktu itu. Dia bilang, Pak Menteri, kami tidak butuh informasi tentang kota-kota ini, Bali, Labuan Bajo, Toba dan lain sebagainya. We need more information. How about Manado? How about Manado? How about province of North Sulawesi? We want to know about di sini relevansi dari acara hari ini. Saya kalau mau bicara itu Pak Oli saya sedikit merinding. We want to know about their governor. Kita berikan aplaus untuk Pak Gubernur. Saat itu saya sebagai anak daerah yang datang dari pelosok Minahasa Utara, saya langsung angkat keve orang Manado bilang. Kebetulan tadinya merasa kecil di sampingnya Pak Menteri Sandiaga Uno. Tapi poin yang saya mau sampaikan adalah dari forum itu kebanggaan kita sebagai orang Sulawesi Utara itu terangkat. Karena branding Sulawesi Utara muncul melalui nama kepemimpinan. Who is their governor? Give more information. Dan alhamdulillah puji Tuhan, hari itu juga dari pihak Junyao Air langsung mengatakan kami mau terbang ke Manado. Kita berikan aplaus. Kebetulan yang akan mengoperate pesawatnya, mohon izin ada Pak Lentono. Mohon berdiri Pak Lentono. Nah, jadi saya ajak beliau berdiri supaya bukan hoax ini. Ini betul nyata. Semua apa yang Pak Gubernur bikin serba disulap. Langsung ada, langsung action. Tapi dari cerita itu, dari kejadian itu, selama kami bertugas sebagai selama 9 tahun menjadi staf khusus gubernur, kami menemukan ada 4 nilai. Pendekatan kami lebih ke refleksi. Hari ini kita berefleksi. Tidak sekedar sebagai sebuah seremoni kita launching buku. Tapi menjadi pertanyaan, spirit apa, nilai apa yang kita dapat dari seorang Bapak Oli Dondo Kambe. Nah, 9 tahun kami bersama dengan beliau mendampingi sektor pariwisata. Kami menemukan 4 nilai yang saya rasa menarik sekali, aktual sekali untuk kita refleksikan agar capaian keberhasilan pariwisata, bahkan Pak Oli mengatakan TTI yang sudah kita capai itu, kebanggaan Sulawesi Utara tidak berhenti sampai di periode beliau, tapi lebih ke jangka panjang. Yang pertama itu adalah komitmen. Saya melihat langsung komitmen Pak Gubernur, tidak naik turun. Tadi saya diskusi dengan teman-teman pengusaha pariwisata sebelum ke sini, mereka mengatakan, kenapa kami ke Manado? Kami invest di Manado. Karena komitmen Pak Gubernur itu sekali buka pariwisata, beliau jamin perizinan dan lain sebagainya. Ada satu contoh,
Ini cocok dengan judul sulap merah ini Pak. Hotel Luansa. Orang lain mengatakan gila, di era puncak pandemi 2021 mereka bangun hotel di Manado. Dan kalau ada Guinness Book of Record, itu bisa masuk. Hanya 9 bulan mereka bangun. Saya bertanya kepada Pak Luki Wanandi, salah satu stakeholder owner di situ, kenapa Bapak mau buka hotel di era puncak pandemi? Jawabannya cuma satu kata, Pak Oli, kami percaya komitmen beliau. Itu soal komitmen. Dan juga dari komitmen berikutnya yang kami sangat terharu adalah bagaimana komitmen kerakyatan. Kita bicara pariwisata, konektivitas datang, tapi apa yang dinikmati rakyat? Nah, buku ini merekam itu. Saya bicara, teman-teman UMKM, ekonomi kreatif mengatakan, sebelumnya dulu-dulu pemerintah itu hanya menghabiskan duit, spending money saja. Bikin UMKM, selesai. Tapi Pak Oli menciptakan market. Ada satu loh, desa wisata yang menjadi juara 1 di Minahasa Utara, Pak Bupatinya di sini. Itu dia bisa mencapai 1 miliar pendapatan UMKM-nya. Nah, ini kita bicara relevansi. Dan berikutnya di sini ada Pak Tumilar. Bagaimana sinergitasnya dengan Pak Oli mampu menciptakan sinergitas dengan perbankan. Kita tumbuh. Market share terjadi antara stakeholder pengusaha dan teman-teman eksportir. Muncul kami mohon maaf kalau terlalu banyak contoh berangkat ke luar negeri, tapi sekarang orang Manado sedikit sombong ya, sudah jarang ke Jakarta. Kita lebih banyak ke Cina dan Singapura. Mohon izin. Di Guangzhou, para eksportir bertanya, SITC Lines kami sudah buka. Kami akan membuka jalur ekspor ke Manado, ke Bitung, dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir yang ingin kami mau sampaikan adalah bagaimana inovasi. Kalau ada judul iklan, salah satu iklan, inovasi tiada henti. Saya mengalami langsung dan kita semua mengalami. Ketika puncak pandemi, mohon maaf, pengusaha-pengusaha di Bali sampai stres. Ya, karena nyanda ada tamu. Nah, ini Pak Dahlan, ini sebuah sharing barangkali dari kami. Border-border ditutup. Para wisata Bali anjlok semua. Tapi hanya Manado yang dinyatakan airportnya dibuka, kemudian menyusul Cengkareng. Dan di puncak pandemi itu kita dapat kado Scoot Airlines dari Singapura take off ke Manado dari Singapura. Kenapa? Ah, ini kenapa? Ada satu inovasi, saya mau bicara tentang inovasi. Yaitu saat orang bicara pandemi ketakutan, tapi Pak Oli memanggil saya dan tim. Yakinkan jaringan kalian. Kumpul sekarang lewat Zoom, teman-teman perhotelan penerbangan. Bahwa pertama, di Bandara Samratulangi ketat pemeriksaan COVID waktu itu. Ya. Kedua, Dino, kami orang punya pulau. Ada Bunaken, ada Bangka, ya. Ada Lihaga. Saya bilang, Pak Gub, mohon izin, apa yang orang lakukan? Kita bawa turis luar negeri, masuk Manado, karantina di pulau. Nah, oleh Badan Pariwisata Dunia melalui Kementerian Pariwisata, ini inovasi satu-satunya di Asia Pasifik yang Pak Oli bikin waktu itu. Sehingga saat puncak COVID, turis justru banyak hadir di Manado, Sulawesi Utara saat itu. Paling terakhir, menjadi pertanyaan bagi kita semua hari ini. Apakah nilai-nilai ini kita sebagai pemerintahan akan tetap kita refleksikan menjadi spirit bagi kita? Atau hanya seremoni selesai? Saya tidak. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini kita semua akan tetap melanjutkan apa yang telah dicapai oleh Bapak Oli Dondo Kambe. Dan Sulawesi Utara menjadi destinasi sulut yang keren, destinasi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Komitmen tadi inovasi harus terus dilanjutkan dan semangat sinergi. Terakhir saya ke Pak Gubernur.
bagaimana agar nilai-nilai dalam buku ini betul-betul bisa diwariskan lintas generasi. Karena kita tahu perjuangan kerja keras Pak Oli yang sudah terekam dalam legacy ini agar bisa diteruskan dari masa ke masa itu bagaimana Bapak? Apalagi kita tahu kalau misalnya bicara Sulawesi Utara, saya langsung teringat dengan 1 dari 5 destinasi super prioritas ada di Sulawesi Utara, Likupang. Tepuk tangan Bapak Ibu, itu yang luar biasa. Nah, bagaimana untuk meneruskan ini Pak Oli, silahkan. Makasih Mbak, memang kalau kita bekerja untuk melakukan sesuatu tanpa ada beban, artinya kalau kita bekerja jangan ada interest di situ. Kalau sudah ada interest di situ pasti tidak akan berhasil. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, jangan kita lihat kita mau dapat apa di situ. Saya kira pasti akan berhasil. Jadi kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, contohnya kayak dalam hitung hari, cuma 2-3 hari tiba-tiba Likupang masuk. Jadi salah satu destinasi. Padahal waktu dalam 10 destinasi Sulawesi Utara tidak masuk. Tapi dalam waktu 3 hari saya ketemu beberapa orang bisa masuk jadi 5 destinasi. Nah, begitu juga dengan penanganan energi terbarukan. Nah, salah satu yang bisa ada kepres provinsi juga dapat, cuma Sulawesi Utara, yang lain kota kabupaten. Hari terakhir pun pada saat Pak Presiden mau tanda tangan, Sulawesi Utara juga salah satu masuk menjadi provinsi untuk ada kepres untuk pengelolaan energi terbarukan. Nah, hal-hal inilah yang saya kira yang kalau kita lakukan tanpa ada sesuatu, saya kira pasti akan berhasil, Mbak. Gak ada tantangan yang kita bisa. Kalau kita sudah berpikir kita mau dapat apa yang kita lakukan, pasti tidak akan berhasil. Dan itu yang saya lakukan, termasuk ya tadi begitu cepat perizinan dalam 5 kementerian, karena mereka tahu kita bekerja untuk memajukan daerah. Saya kira itu. Tepuk tangan yang meriah, tidak ada tantangan yang tidak bisa kita hadapi. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk bedah buku kali ini. Mohon izin untuk berfoto bersama kita, Bapak. Sekali lagi, 3, 2, 1. Boleh dibawa bukunya, Bapak? Nah, sambil kita memegang buku. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Pak Royke, terima kasih Pak Dino, terima kasih Pak Osdar. Mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Ya, mohon silakan. Itu tadi kita masuk sesi bedah buku dari Legacy Sang Pesulap Merah dari Pasifik dalam Bingkai Media. Berikutnya masih ada sesi acara berikutnya. Mohon berkenan dengan hormat untuk kembali ke tempat. Kami silahkan Bapak. Karena sebelum menutup acara hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama menyaksikan tayangan video Satu Kata yang dipersembahkan spesial kepada Bapak Oli Dondo Kambe. Mari kita saksikan, tepuk tangan yang meriah. Salut, hebat, baik, teladan, humble, merayat, murah hati, luar biasa, ramah, terbaik, visioner, inovatif, terbaik, sempurna, istimewa, cerdas. Tepuk tangan yang meriah itu tadi kesan dari para tokoh. Lengkapnya bisa disimak di tayangan YouTube Tribun Manado. Dan ini adalah penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung. Kepada Pemprov Sulawesi Utara kami mengucapkan terima kasih. Juga kepada Hotel Lumeos sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Saya tutup dengan pantun. Dikasih pisang dan kakap merah dari Tasik, baru kenyang terasa kalau saya makan nasi.
Legasi sang pesulap merah dari Pasifik semoga senantiasa jadi inspirasi. Saya Friska Clarissa dan seluruh kru Tribun IO yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi lain waktu.